Jadi baik tidak baik waktunya, sudah selesai pencarian kita, nggak cari apa-apa lagi. Tidak cari apa-apa lagi. Nggak cari cinta, nggak cari damai, nggak cari. Sudah selesai pencarian. Gitu. Jadi kita kerjakan apa? Sedang bertanding, sedang berlomba. Karena apa? Harus ada pemenang di ujung. Ya, di ujung harus jadi pemenang. Itu satu-satunya cara untuk hidup berkenan. Gitu. Satu-satunya cara. Dan saudara, selain akhir yang berkenan itu, kita jadi di dalam hidup ini jadi memiliki mentalitas yang tangguh menghadapi hidup. Gitu. Orang yang masih terus mencari, itu sulit sekali itu. Coba bayangkan, cari sembuh, saudara, sederhana saja. Seorang yang cari sembuh, itu pasti hidupnya itu bisa merana loh, cari sembuh itu. Kan? Saudara pernah ketemu orang sakit, terus, aduh kasihan ini. Jadi dari mukanya aja udah sakit, belum ngomong sakitnya apa. Ya? Jiwanya sakit. Padahal yang sakit tubuh. Gitu. Itu tugas saya. Background di belakang ini saya buat secara khusus kan. Gitu. Ini saya buat sendiri yang di belakang ini. Berkali-kali saya double-double. Karena pesan satu-satunya, ya pesan satu-satunya sejak Kristus itu datang ke dunia ini, itu bicara mengenai gospel, mengenai kabar baik. Dan kabar baik itu bicara mengenai apa? Tahun pembebasan. Jadi tahun pembebasan artinya kamu tidak ada lagi di bawah kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan perhambaan? Ya perhambaan oleh sesuatu, dan sesuatu itu adalah dunia ini. Semua filsafat dunia, semua hikmat dunia. Yang dunia katakan kalau kau dapat ini, kalau kau mencapai ini, baru kau mendapatkan yang harusnya kau inginkan. Itulah tipu muslihat dunia. Gitu. Itulah perangkapnya dunia. Itulah cara dunia memalsukan kehidupan ini. Ya, itulah cara dunia memalsukan kehidupan dunia. Apa kehidupan seseorang gitu ya. Jadi kita ini saya sering bilang di sini kan, harus memiliki satu mentalitas bahwa saudara sudah ketemu dengan pencarian hidup saudara. Itu dulu ya. Nggak mungkin menikmati kelegaan kalau nggak punya kebenaran seperti itu. Dan Tuhan mau ya, kepada perempuan itu Yesus bilang, aku pun tidak ya menghukum engkau ya, gitu. Selesai di situ. Jadi aku menerima engkau apa adanya gitu ya. Pergi dan berjuanglah maksudnya. Pergi dan jangan meleset lagi gitu ya. Jangan amartia lagi. Jangan berbuat dosa lagi maksudnya kan. Gitu. Jangan meleset lagi. Saudara supaya jangan meleset, saudara harus berlomba. Saudara harus berjuang. Yang tidak meleset itu namanya pemenang. Gitu. Jadi ini bukan ungkapan syukur semata gitu. Ini bukan refleksi batiniah atau ekspresi batiniah semata, bukan. Ini itu satu perjalanan yang penuh gairah gitu. Ya. Ini perjalanan yang penuh gairah. Karena kalau tidak, kita meleset gitu. Kalau tidak meleset, dan meleset itu artinya tidak menang. Saudara, itu iramanya satu itu, ya. Iramanya eh, punya frekuensi yang sama, intonasi yang sama untuk sampai benar-benar di ujung. Jadi saya tadi merenung-renung terus gitu ya. Eh, bagian kebenaran mana yang sungguh-sungguh harus disampaikan dalam waktu yang singkat ini, gitu ya. Waktu yang singkat ini itu benar-benar membawa satu fondasi, membawa satu dampak,
satu dampak yang berpengaruh sampai hidup yang kekal. Apa itu? Gitu. Makanya saya tidak banyak saudara menyasar hal-hal yang praktis, nggak banyak. Saudara perhatikan. Selalu saya menyentuh hal-hal yang fundamental, yang benar-benar hal-hal yang inti dan pokok gitu. Karena orang kalau beres di dasar, dia dapat dan mampu untuk mendirikan bangunan yang kokoh dan kuat gitu. Ya, makanya tidak pernah uh, berhentikan saya bicara mengenai ketika saudara dan saya mengikuti Yesus, yang paling penting dalam hidup ini adalah saudara ketemu yang namanya kerajaan itu. Mengerti, benar-benar mengerti dan benar-benar merasakan hidup dalam kerajaan itu. Ya. Dan itu paling kita bisa rasakan kalau kita ada di tengah-tengah, benar-benar terhimpit oleh tekanan kehidupan di dunia ini. Itu kita benar-benar merasakan bagaimana yang namanya kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Gitu. Nah, kita menjadi pelakunya. Kita adalah bait di mana kerajaan itu diorkestrasikan. Saudara tahu ya yang namanya parade seni kan? Pernah dengar, pernah tahu parade seni atau pentas seni gitu? Orkestrasi musik dan tari pernah? Para dirijen orchestrator gitu. Wah, itu panggungnya gitu. Nah, itu kehidupan di sini. Kerajaan Allah itu kita harus nikmati dalam hidup ini. Dia harus menembus semua dimensi. Ya, dimensi beras tidak ada, ditembus. Ya, mahasiswa dapat D, ditembus. Itu kerajaan. Gitu. Digusur orang, ditembus. Itu kerajaan. Dihack orang, misalnya bahasa-bahasa dari beras sampai hack. Ya, itu multiple dimensi. Gitu. Ya, ditembus kerajaan. Ya, itu. Pokoknya di tengah arus pencobaan itu, kita harus melihat dan menemukan dan bisa apa Yesus itu hadir gitu di tengah pencobaan dunia itu. Saudara harus nampak, lihat gitu bahwa dia hadir, dia ada gitu. Harus. Pak, susah. Siapa bilang gampang? Tidak ada. Yesus berpesan, kamu akan menghadapi aniaya gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu gairah. Ingat ya. Ingat ya. Makanya kan saudara kan jadi mengerti nih kenapa Matius 6 ayat 33 bilang begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu. Artinya saudara harus benar-benar menikmati, jangan hanya tahu kerajaan itu. Dia bilang kerajaan Allah itu adalah sukacita dan damai sejahtera. Tapi apakah kita nikmati itu? Gitu. Apakah kita nikmati itu? Ya, ingat ya, dimensi kerajaan itu menembus semua keadaan, ya. Semua keadaan, semua situasi. Karena apa? Dia datang dari atas, bukan dari sini. Dia datang dari atas. Sehingga apa? Dia memiliki kuasa. Jadi kerajaan ini bicara mengenai perkataan-perkataan dan itu bicara mengenai kuasa. Di dalamnya manifestasi kuasa. Gitu. Saudara, kuasa bukan berarti saudara menang menurut sudut pandang dunia gitu. Tapi kemenangan di sini itu adalah kemenangan secara manusia batiniah gitu. Saudara dan saya tidak ada di bawah intimidasi atau tekanan. Ya kan? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Ini orang yang karang lagunya itu kayaknya, ya itu saudara ya, lirik-lirik yang lahir dari pengalaman hidup yang sungguh-sungguh sejati gitu ya.
ada di dalam kekelaman itu, wah itu bertahan itu, dia nembus masa itu, ya, ya, gitu ya. Jadi sekalipun ada di dalam lembah kelam, dia tidak takut, ya, karena kau besertaku. Jadi karena dia ada, dan memang itu yang kita harus selalu sadari ya. Saya turunkan tone sedikit ya, supaya saudara jangan terbawa arus, tapi ini menikmati gitu, menikmati. Ambil gitu, ambil kebenaran itu, ambil. Hari esok saudara nggak tahu, ya, nggak tahu. Apalagi minggu depan, bulan depan, tahun depan, semakin jauh, semakin kabur pemandangan itu, semakin sulit saudara tahu, gitu. Nah, menurut menurut orang dunia itu menakutkan, itu bisa menggelisahkan, itu bisa mengkhawatirkan, kan gitu, ya. Nah, bagaimana kerajaan Allah memandang keadaan-keadaan seperti itu? Kerajaan itu bicara mengenai kebenaran. Poin pertama. Kalau saudara mau menikmati kerajaan, maka saudara harus mengerti yang namanya kebenaran, gitu ya. Nah, saya sudah sering kali ya berkata di sini ya, bahwa kebenaran selalu dikaitkan dengan apa? Hmm? Kebenaran itu selalu dikaitkan dengan apa, saudara? Hmm. Hmm. This is not right. Huh? Something wrong. Kebenaran itu selalu dikaitkan dengan apa? Dengan firman Allah. Oke, kebenaran itu firman Allah. Firman Allah itu kebenaran. Dikaitkan dengan apa kebenaran itu? Kelegaan. Bicara mengenai apa? Ya, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Dan kemerdekaan karena kebenaran itu adalah kelegaan gitu. Nah, Dorcas langsung ke apa yang dia rasakan kan. Memang itu yang nampak di dalam hati diri kita. Karena kita juga ngomong, Pak, merdeka apa angkat bendera terus putar-putar begitu, lari keliling lapangan 7 kali. Bukan. Kan boleh juga tuh lari keliling lapangan karena namanya menghidupi itu. Peripateo. Jadi ketika orang menikmati kemerdekaan itu yang dia bisa ketika orang mengetahui bahwa kebenaran itu membawa kemerdekaan, maka yang dia rasakan itu adalah kelegaan. Tapi itu tidak bisa tiba-tiba terjadi, saudara. Dia memiliki satu gini loh, dia memiliki satu cara bagaimana itu terjadi, gitu. Nah, caranya itu adalah kita harus paham bahwa setiap kebenaran itu membawa kepada kemerdekaan. Nah, kebenaran itu ada isinya, bukan hanya kata kebenaran. Contoh nih, dari mana aku datang, dulu aku siapa, hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, mungkin beberapa menit, jam yang lalu, aku ini benar-benar bejat gitu. Aku ini, aduh, menyesal, melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan, aku tidak harapkan. Aku teledor, aku sudah melangkah, salah gitu. Tetapi kebenaran berkata, segala sesuatu sebelum dosamu itu terjadi, dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga kebenaran itu berbicara kencang bahwa engkau hidup dalam kemerdekaan, tidak terbelenggu oleh dosa lagi. Tidak terbelenggu oleh hukum dosa lagi. Tidak terbelenggu lagi oleh akibat dosa itu, yaitu hukum maut. Kan gitu. Itu kemerdekaan. Dan kalau saudara menikmati Roh Kudus menuntun saudara untuk benar-benar menerima itu, saudara menikmati kelegaan. Ya. Siapa yang tidak lega kalau dosanya diampuni? Ya. Siapa yang tidak merasa lega kalau dosanya diampuni? Semua orang kan? Semua orang akan menikmati yang namanya kelegaan kalau dosanya diampuni. Gitu.
Itu penting, saudara. Ya, semua hal yang dibangun tidak atas dasar itu. Firman Tuhan berkata itu sia-sia. Itu sia-sia. Apapun yang engkau kerjakan, ya, tidak dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari ini, itu sia-sia. Kecuali di dalam persekutuanmu dengan Kristus. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tidak sia-sia. Nah, makanya Galatia 5 ya, ayat 4 kemarin bilang apa? Kalau kau mengharapkan kebenaran dari ketaatanmu atau dari hukum-hukum Taurat, kamu terlepas dari Kristus. Engkau di luar kasih karunia. Nah, kalau kau di luar kasih karunia, aduh, penghakiman, tuduhan akan datang ke hidupmu. Aduh, mungkin dulu saya salah. Coba saya tanya Pak Tadus, pernah nggak ada tuduhan datang dalam hidup? Aduh, mungkin dulu saya salah langkah ya. Mungkin keputusan saya dulu. Terus saya kayak begini. Apa mungkin itu adalah suara iblis itu. Setiap kita itu, Pak. Saya aja nih. Saya aja. Suara kayak gitu. Kalau enggak kamu itu mungkin paling tidak udah wakil menteri atau mungkin jadi direktur di mana gitu. Itu menghantui kayak begitu, ya. Kalau saudara intimidasi kayak gitu itu bisa jadi perhambaan gitu. Paulus berkata, "Kamu ya tidak ada di bawah kutuk perhambaan lagi," katanya. Karena apa? Karena Kristus yang benar-benar memerdekakan kamu. Nah, kemerdekaan yang dibawa Kristus itu ke dalam hidup kita itu karena apa? Kan ada kebenaran-kebenaran yang apa? Yang kemudian membebaskan. Kerajaan Allah itu bicara mengenai tahun pembebasan. Saya suka banget lagu itu. Ini tahun pembebasan. Ya, pasti yang WL ini suka sekali kan. Ini tahun pembebasan. Oh, itu kalau itu dinyanyikan Pak Daniel pasti paling pertama. Ya, itu kerajaan kayak gitu. Ada saudara terikat hari ini, sekarang ini, apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun. Kerajaan Allah itu selalu bicara freedom, ya, tahun pembebasan. Artinya apa? Kau merdeka, tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Dan itu selalu harus menjadi mentalitas kita. Anytime, any moment. Ya? Kapanpun dan dalam keadaan apapun. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kapan itu bicara gini, mau pagi, mau siang, mau malam. Kalau dalam keadaan apapun itu, baik tidur maupun berjalan, baik sedang dianiaya maupun sedang menganiaya. Oh enggak ya? Kalau dalam sedang dianiaya, ya dalam keadaan apapun, ya baik dalam pesta maupun dalam derita, ya. Aneh juga itu ya. Biasanya acara orang mati itu dibilang pesta, pesta kedukaan. Mana ada pesta kedukaan? Pernah saudara dengar? Itu disebut pesta loh. Padahal saya pikir pesta, ya. Jadi nggak apa-apa lah, ya. Jadi di dalam keadaan apapun itu kita harus bisa memiliki yang namanya kerajaan itu menghadirkan pembebasan gitu, ya. Nah, saudara, ini bekerja dengan cara apa? Roh Kudus yang berdiam di dalam saya dan saudara itu mengingatkan saya dan saudara akan setiap firman. Saya sebagai hamba Tuhan itu selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran yang membebaskan. Saya tidak pernah berhentikan bilang, tidak peduli kau latar belakangnya apa, siapa, dari keluarga apa kehidupanmu yang lama, sekosong apa, ya, sebejat apa hidupmu yang lama. Hari ini di dalam Kristus, kamu memiliki identitas baru, nomor induk kerajaan surga.
Dunia, apalagi setan tuh, tidak berhak bilang apa-apa terhadap hidupmu. Hah? Nah, di dalam pikiran saya dan saudara harus memiliki mentalitas itu bahwa apa? Aku sudah menemukan pencarianku di dalam Kristus. Sudah menemukan. Jangan terus mencari. Kalau terus mencari itu, Matius 11 ayat 25 katakan, kamu itu letih lesu. Ya, sorry, 11 ayat 28 ya. Kamu letih lesu dan berbeban berat. Gitu. Harus datang pada Yesus. Dia akan ganti apa? Segala duka menjadi suka. Segala duka menjadi suka. Gitu. Nyanyi sungai sukacita kan? Gitu. Ya, mengalir di dalamku gitu. Jadi kalau lagi dapat D atau E, mengalir di dalamku gitu. Ya, dapat nilai berapa? Udah gini. Sudah berlalu toh? Hah? Kata orang nasi sudah jadi bubur. Udah gitu. Ya, udah terjadi gitu. Biarkan itu. Ya. Nah, anak kecil, anak yang sedang jatuh itu, ya, dia pasti nangis kan. Dan saudara suruh dia berdiri, ayo berdiri sekarang, dia tetap di bawah, dia nangis. Itu anak kecil gitu. Orang dewasa kalau dia jatuh, apa, dia juga begitu, nangis meronta-ronta di bawah, bukan kan? Dia pasti bangkit berdiri kan, betul nggak? Tapi ada dua perbedaan, ada dua. Pertama, orang dewasa, ya, orang dewasa yang mau hidup di dalam Tuhan, dia pikir, dia berdiri dan dia pikir sebentar. Baru dia jalan ini tadi apa ya? Ya, baru dia refleksi, kemudian dia maju. Kalau orang dewasa yang tidak dalam Tuhan, dia langsung, dia berdiri, dia lari lagi, dia jatuh lagi. Dia berdiri, dia berdiri, ya lari, dia jatuh lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan apa? Sejenak saudara refleksi diri. Apa itu? Ingat kasihnya, gitu. Ingat bahwa engkau sedang mau memulai lagi ketika kau sudah jatuh. Itu bukan karena kekuatan. Ingat itu. Itu kan ini. Itu kan kekurangan orang Yahudi yang eh, percaya diri banget dengan ketaatannya sama hukum Taurat. Itu kan kekurangannya. Makanya Yesus bilang di Injil Lukas, Injil Markus, satu lagi yang kurang, satu lagi yang kurang. Ya. Kenapa Yesus bilang? Karena apa? Karena dia miss itu bahwa apapun yang dibangun bukan dalam persekutuan dengan Tuhan sia-sia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa kita pun di dalam hidup ini itu paham itu bahwa aduh, benar ya sia-sia. Ya. Kalau kita udah bisa Pak ya nih Pak Daniel ya, dapat uang kemarin bulan lalu masih ada. Gitu. Itu ya begitu kehidupan itu. Udah kayak ya itu roller coaster gitu. Kalau sampai dari proses itu kita hanya terpaku pada hal yang fana itu, waduh, wasting kan, sia-sia kan semua itu. Tuhan ya, Tuhan bersedih gitu karena dia lihat, waduh, pelajarannya nggak dapat gitu. Tuhan mau supaya kita selalu apa? Selalu menyadari akan apa? Akan kasihnya gitu. Akan kemurahannya. Itulah yang disebut kasih karunia. Ya, kita berhenti sampai situ dulu ya. Itu yang disebut kasih karunia. Ya, kerajaan Allah itu adalah apa? Bicara mengenai tahun pembebasan. Ya, mengenai kasih Allah, mengenai kasih yang dikaruniakan Allah, anugerah Allah kepadamu, kepadaku yang tidak terbatas. Jadi refleksi Jumat Agung melintas sampai Paskah itu sebenarnya bicara mengenai anugerah yang limitless, yang tidak terbatas.
gitu, yang menembus semua dimensi. Adakah engkau sedang hari ini nih, ya, di dalam keadaan yang bersedih? Nggak ada yang dapat mengambil sukacita itu daripadamu. Karena apa? Karena kasih Allah, anugerah Allah itu sudah apa katanya, dicurahkannya di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 ya kalau nggak salah ya. Ya, karena roh Allah itu telah mencurahkan kasihnya di dalam hati kita. Itu saudara, ya. Kau bukan lagi engkau yang lama, engkau yang dulu gitu. Engkau adalah the new creation, ciptaan baru di dalam Kristus, ya. Itu adalah sumber kebenaran yang membawa kemerdekaan, yang membawa saudara ke dalam kelegaan senantiasa setiap hari, setiap saat, gitu. Ya. Itu yang disebut dengan kasih mula-mula, ya. The first love. Ya, bangun pagi selalu renungkan, ya. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu senantiasa membawa kematian Yesus, katanya, supaya kamu juga dapat menikmati kehidupan. Ya, coba baca itu ya. 1 Korintus 4 ayat 10 kalau nggak salah. 1 Korintus 4 ayat 10 atau 2 Korintus 4 ayat 10, coba salah satu. Mengenai kematian, senantiasa membawa kematian. Ini kita lanjut ya, yang kemarin ya, refleksi Jumat Agung, melintasi Jumat Agung ke Paskah. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oke, bukan ya, berarti 2 Korintus 4 ayat 10. berarti dua ya, dua. Tadi saya salah, berarti 2 Korintus 4 ayat 10. Tapi saya biarkan Pak Daniel baca karena ayatnya bagus juga. Kami bodoh oleh karena Kristus. Udah itu aja. Tuh, saudara ya. Nah, ini malah dipakai sama orang ngolok-ngolok kita dalam hati saya. Aduh, kasihan. Yang ngolok-ngolok terolok-olok. Ini bagus nih ya. Kami bodoh karena Kristus. Siapa yang sepakat dengan dengan ayat itu? Ini tidak dibuat-buat loh, saudara ya. Roh Tuhan tuh nuntun gini. Nih, kamu bodoh karena Kristus. Ya, kita ini bodoh karena Kristus, saudara. Ya. Jadi kita kelihatan bodoh gitu oleh dunia karena Kristus. Itu yang dimaksud gitu. Gitu, ya. Karena apa? Karena kita memilih untuk apa? Tidak mengikuti dunia. Itu. Karena kita memilih ini, karena kita dikuasai oleh kebenaran, ya, di mana perhambaan, di mana intimidasi dunia itu tidak lagi menguasai saya dan saudara. Saudara tidak dikuasai oleh pemahaman begini. Di dunia ini harus punya rumah, ya. Siapa bilang harus punya? Alkitab bilang tidak boleh punya. ya, itu contoh. Ini tapi kaum generasi sekarang ini itu lumayan loh. Mereka enggak tuh secara sendirinya itu terbentuk pola gitu, ya. Karena mereka ingin ya mudah bergerak dari sini ke sana gitu ya. Dia tidak terlalu mikirin. Nah, ada bagusnya juga itu ya. Tapi banyak orang terintimidasi oleh itu. Harus lepas dari situ ya. Kamu bodoh karena Kristus gitu. Ulangi ayatnya Pak Daniel. Di mute Pak. Buka dulu. Bapak ngomong ke kaca itu tadi. Kami bodoh oleh karena Kristus. Udah, itu aja Pak. Jangan jadi biar kita tahu ya. Saudara ingat ya, 1 Korintus 4 ayat 10. Kita bodoh katanya kan? Kita bodoh karena Kristus gitu. Jadi kita tuh dianggap orang itu dianggap orang bodoh atau hikmat dunia. Ya, hikmat dunia menganggap kita itu bodoh gitu. Karena Kristus gitu. Karena apa? Karena kita memilih Kristus gitu.
Kenapa? Karena Paulus meninggalkan segala sesuatu yang harusnya apa? Harusnya dibanggakan gitu. Menjadi keuntungan buat dia, tapi dia tinggalkan. Itu menurut hikmatnya dunia itu kebodohan gitu. Tapi dia tinggalkan karena Kristus. Kita bodoh karena Kristus. Ya, bodoh menurut dunia, gitu kan? Tapi di dalam Kristus itu kita mendapatkan yang namanya apa? Ini tahun pembebasan. Ya, itu saya senang itu karena lebih lugas ya daripada kemerdekaan. Saudara pikir kemerdekaan 17 kah? Gitu ya, enggak kan? Ini kan enak kan? Ini tahun pembebasan. Saudara harus menikmati yang namanya kebebasan di dalam Tuhan itu, ya. Oke? Jangan ada nih intimidasi di pikiran tuh. Apa aja? Ya? Apa aja gitu. Tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh itu terus di dalam pikiran kita tuh, ya. Nggak boleh gitu. Selalu ingat bahwa dia datang ya untuk membebaskan gitu. Membebaskan ya, membebaskan terbelenggu ya. Hidup yang terbelenggu. Membebaskan apa? Hidup yang terbelenggu. Memberikan semua hati yang terluka. Ya, itu dia datang untuk itu, ya. Dan itu harus selalu senantiasa. Nah, baru masuk nih 2 Korintus 4 ayat 10 karena di situ ada kata senantiasa. Siapa Pak tadi? Silakan. Oh, Yandri mau baca Pak. Yandri, silakan Yandri. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Ya, Yandri pelan-pelan kata-katanya supaya nikmati ya firmannya, ya. Makan firman itu, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Gitu. Jadi rupanya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam hidup kita kalau apa? Kalau kematiannya senantiasa kita bawa. Itu kebenaran, saudara. Coba saudara praktekkan. Dia akan membuktikan. Nah, ini yang selalu saya bilang Yesaya 55 ya. Ayat 11 ya. Jangan coba-coba dengan firman. Jadi cari firman itu. Lakukan firman itu. Wah. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia katanya. Ya. Dia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam apa yang ku kehendaki. Salah ya. Dia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil kepada apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman tuh. Ya, ingat saudara itu ya, Yesaya 55 ayat 11 gitu. Ayat 10-nya bilang begini nih, seperti hujan yang turun. Ya, gitu. Seperti bukan hanya hujan kalau nggak salah, seperti hujan yang turun, tidak kembali ke situ katanya. Hujan turun tidak akan kembali ke situ. Tetapi dia akan mengairi, memberi pertumbuhan katanya, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan apa yang kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Setiap firman yang saudara ucapkan, yang saudara baca tuh, ya. Kalau kita mau melihat kehidupan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, senantiasa bawa kematiannya. Nah, bicara mengenai senantiasa membawa kematian Kristus, itu bicara mengenai apa? Ya, ini refleksi Jumat Agung Kepaskah yang kita lewatin ini. Apa itu? Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini pembebasan. Saudara harus menikmati yang namanya kemerdekaan karena kebenaran yang membawa kelegaan. Aku ingat ya satu kata yang menarik, saudara. Kalau aku harus hancur, tidak apa-apa, tetapi aku hancur di tangan-Mu Tuhan. Ya? Itu jadi nggak takut kehilangan apa-apa, asalkan ada di tangan Tuhan.
Ya, oke. Nah, itu yang pertama, saudara. Itu yang membuat saudara menjadi orang-orang yang memiliki pikiran positif. Gitu. Jadi bukan dibalik nih ya, oh berpikiran positif lah supaya kamu tenang. Nggak bisa. Ya, justru dengan kebenaran seperti itu yang memerdekakan sehingga membawa saudara kepada kelegaan, saudara akan berpikiran positif. Ya, kan? Benar nggak? Hari esok jawabannya gimana? Wah, gua nggak tahu, tapi ada Tuhanku yang sudah ada di hari esok. Ya kan? Jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu, kan gitu. Coba baca itu tuh, Yohanes 14 ayat 27. Bagian pertama dulu nih ya. Ini bicara mengenai pembebasan, ini mengenai tahun kasih karunia, ini bicara mengenai anugerah gitu. Harus itu senantiasa supaya kehidupannya itu dapat kita nikmati dalam hidup ini gitu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dia bilang apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gitu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu dia bicara damai sejahtera kuku tinggalkan, dia bicara apa? Kerajaan. Maksudnya. Gitu. Itu kerajaan. Jadi ini saudara ya. Ini jadi kalau kita paham secara garis besarnya, mudah-mudahan dengan semua penyampaian saya ya, saudara terus menangkap yang namanya uh, uh, apa namanya helikopter view ya, artinya secara garis besarnya apa sih ini kehidupan ini kan mengikut Tuhan gitu ya. Ingat, paling pertama adalah apa? Dia datang membawa kerajaan itu, dan membawa kerajaan. Jadi sejak zaman Yohanes Pembaptis, sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan sejak saat itu. Nah, sebelum itu apa? Allah bicara melalui apa? Nabi. Melalui hukum-hukumnya yang kepada nabi-nabi. Pesan-pesannya kepada nabi-nabi. Gitu. Tapi sejak itu katanya, kerajaan Allah diberitakan. Bicara mengenai apa? Damai sejahtera. Ketika bicara damai sejahtera, katanya, jangan lagi gentar. Saudara pernah gentar hatinya? Wih, pasti pernah. Ya, semakin tua semakin sering gentar. Ya, pengalamannya banyak. Ya, sering diperhadapkan dengan keadaan-keadaan di ujung tanduk. Kadang-kadang di tepi jurang. Ya, pahit, asam, asinnya kehidupan. Ya, mungkin yang muda-muda, Pak, saya asin tuh belum, Pak, baru itu pahit. Ya, mungkin ya. Tapi bersukacitalah, ya. You sudah dengar kebenaran sebelum apa? Sebelum kenyataan itu datang, ya. Sehingga nanti kalau dia datang, kau bisa bilang begini kan, seperti Yesus berdiri di tengah badai, ya. Angin ribut, redahlah, ya. Itu bisa, saudara, ya. Karena apa? Karena begitu kuatnya suasana kerajaan Allah di dalam batin saudara. Apa itu? Kebenaran yang membawa kemerdekaan. Ya, saudara menikmati kelegaan itu. Itu kasih karunia, itu anugerah. Gitu. Saudara menikmati, I am new creation. Aku ciptaan baru dalam Tuhan. Ya, setiap hari loh. Pak, masa hari ini baru, besok baru? Oh, jangankan gitu. Tadi pagi baru, siang baru lagi. Bisa. Itu, ya. Itu yang dibilang dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, gitu. Karena apa katanya? Ketika kau percaya, maka apa kau dimeterai menjadi hak milik dan rohnya ditaruh di dalam hatimu. Dan ketika rohnya ditaruh dalam hatimu, engkau mencerminkan kemuliaan. Bukan karena usahamu, tapi
pemberian Allah gitu. Engkau mencerminkan kemuliaan gitu. Kulihat di wajahmu. Coba lihat. Itu kalau kita lagu itu, lagi nyanyi lagu itu pasti langsung lihat benar-benar wajah orang. Kemuliaan Allah. Dan orang kalau ada orang loh, ada ya, ada di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Ada orang kita kulihat di wajahmu masih bengong, bengong gitu. Karena biasanya ada kebaktian Padang ya, atau misalnya acara-acara persekutuan gitu kan sering lagu itu dipakai untuk apa itu mencairkan suasana kan, gitu. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Waktu kita ngomong ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, baru dia senyum. Jadi kalau cowok yang ngomong ke cowok gitu, dia juga nggak senyum kayaknya. Nanti kalau cewek ke cowok atau cowok ke cewek baru dia senyum kayaknya, ya. Mencerminkan. Jadi ketika ingat ya saudara, saya sering sekali melihat orang melewatkan suasana batin seperti itu loh, kebenaran yang dibangun oleh suasana batin yang dibangun oleh kebenaran itu sering orang lewatkan. Padahal tanpa persekutuan, tanpa kau menyadari akan kasih yang begitu besar dari Allah, semua ketaatanmu itu tidak bisa membenarkan engkau gitu. Nggak ada, nggak ada gunanya gitu. Pak, ada dong kan, masa Tuhan tidak melihat kebaikan? Oh iya, ada. Nanti dihakimi. Mau menuntut proses, ya ada, nanti dihakimi. Tapi Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada lagi penghukuman kepada siapa yang ada di dalam Kristus. Gitu. Nggak ada. Gitu. Ya, ini kabar baik ya. Ini berita sukacita ya. Saudara harus menikmati pembebasan di dalam Kristus. Itu ekspresi lintasi Jumat Agung ke Paskah. Pembebasan ya. Kau jadi ciptaan baru sehingga kau bisa menikmati kelegaan itu di dalam Tuhan setiap saat, di segala waktu, di hidupmu. Tovan apapun yang datang. Kalau di Amerika ada Katarina, ada apa lagi ya? Seroja NTT ya. Mona Lisa, Pak. Mona Lisa, itu apa saja datang. ini Pastor Lepri udah didatangi Mona Lisa, ya. Maksudnya ya. Saudara, saya bawa agak ringan ya, karena ini benar-benar begitu. Begitu. Saudara, warna hidup kita ini nggak ada yang tahu. Nggak ada, saudara. Ya, uang tidak bisa juga memastikan itu. Ya, wah, saudara mau uang sebanyak apa? Aku udah lihat itu. Aku kan menjadi hamba Tuhan yang menjadi spesialis ruang ICCU itu. Ya. Jadi nampak sekali dengan mata saya itu orang-orang yang udah apapun tidak bisa jadi andalannya gitu. Dan biasanya saya kan rumah sakit ICCU yang mahal-mahal gitu ya. Yang kalau kita masuk itu seperti rumah. Ya. Ya. Oh, Pak Daniel tahu itu ya. Kalau sudah ada yang begitu saya yang dikirim, tolong ini ya, tolong ya, saya ya bisa jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Nggak ada yang bisa memberi jaminan atas hidupmu. Ya, yang kasih jaminan itu hanya satu, yang punya kehidupan, ya. Dan yang punya kehidupan itu siapa, saudara? Siapa yang punya kehidupan itu? Yang memberi saudara kehidupan. Ya, yang memberi saudara kehidupan. Nah, saudara dapat memiliki kehidupan itu, katanya apa? Kalau senantiasa membawa kematiannya, gitu. Itu ekspresi lintasi Jumat Agung ke Paskah. Senantiasalah bawa kematiannya supaya apa? Kau senantiasa menikmati yang namanya kuasa dari anugerah, kuasa dari kasih karunia itu. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kau kerjakan,
Well, khotbah di mimbar, doa semalam suntuk. Apa itu? Doa, menara doa, sia-sia. Tanpa persekutuan dengan Tuhan. Wih, langsung. Pak, Sabtu, Kamis nggak usah kalau begitu. Ya enggak, persekutuan dengan Tuhan ya. Harus ya, harus bersekutuan dengan Tuhan. Maksudnya gini, ingat kasihnya. Itu besar sekali, Saudara. Ya, Galatia 5 ayat 4. Kamu terlepas dari Kristus kalau kamu harap kebenaran dari ketaatan atau hukum-hukum. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, Pak, masa perbuatan baik? Oh iya, siapa bilang tidak dianggap, tidak diperhitungkan? Nanti dihakimi. Orang yang hidup dalam kasih karunia, there is no condemnation. Tidak ada penghukuman. Karena kamu adalah pengantin. Pengantin Kristus. Ya, engkau akan dijemput. Gitu. Karena kamu di dalam satu hubungan. Gitu. Satu hubungan. Hubungan yang apa? Satu hubungan yang dibayar dengan harga yang lunas, Saudara. Ya. Satu perjanjian ya yang diikat oleh satu perjanjian, dan itu perjanjian yang dimeterai dengan darah Kristus. Janjinya nggak bisa diingkari, Saudara. Dan itu dimeterai dengan darahnya. Untuk apa dia datang? Saudara tahu nggak? Untuk apa dia datang? Kalau ada hitungan-hitungan di terakhir. Suruh aja orang dunia yang pintar hitung-hitung di terakhir. Benar? Justru dia datang untuk kasih kamu apa? Kemurahan. Ya. Ada yang bilang, ini ada grace, apa? Grace. Hyper grace. Mana bisa? Mana ada grace di hyper-hyper? Tidak ada anugerah yang bisa ditambah-tambahin. Anugerah itu full. Dan memang hanya satu tingkatnya. Itu tingkat pengorbanan darah Yesus. Makanya dia menjadi janji. Janji untukmu dan untukku. Janji yang kau bisa nanti terima menjadi apa? Ahli waris dari janji. Amin. Menjadi ahli waris dari janji. Dan menerimanya bersama dengan Kristus. Saya lanjut dikit ya. Cukup di situ ya. Saudara terbakar? Ya, angus Pak. Ada yang tidak terbakar. Apa sinyalnya jelek ya? Hah? Dirasa Mayule nih keluar. Ya, dari tadi masuk keluar masuk, jadi mungkin biasanya sinyal intermittent. Padahal apa itu koneksi kalian tuh koneksi tingkat 1 ya, tingkat 1 premium itu. Ada kemungkinan dipakai yang lain sehingga mereka lemah. Premium kalian itu ya. Secara tidak langsung jadi premium tuh, nggak tahu juga kenapa jaringan kami tidak bagus. Ya nanti coba di itu. Ya nggak apa-apa. Dalam keadaan apapun bersukacitalah itu. Ya itu saudara ya. Saudara tahu kalau punya mentalitas seperti itu yang dibilang di Roma pasal 12 kalau nggak salah ya. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai ya, dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu. Artinya apa? Kalau itu mengenai hati saudara, udah beresin gitu. Ya. Oke. Jadi biarlah Jumat Agung yang sudah lewat dan Paskah yang sudah lewat ini membawa satu pembaharuan dalam pikiran saudara dan saya gitu ya, dan juga dalam batin kita, hati kita, bahwa kita itu tidak boleh ada di bawah dakwaan apapun atau belenggu apapun ya, apapun itu gitu ya. Kita harus selalu di dalam keyakinan bahwa dia sudah datang membawa pembebasan. Dia sudah datang untuk membawa kelegaan. Dan itulah kasihnya. Itu ada anugerahnya.
Ya, firman Tuhan berkata, kamu harusnya hidup di dalam kasih karunia gitu. Ya. Dan itu bicara mengenai apa? Persekutuan dengan Dia gitu ya. Dia datang untuk membawa damai. Dia menjadi pendamaian supaya apa? Supaya ada hubungan gitu, kembali terbangun gitu. Nah, apapun yang saudara kerjakan di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu pasti tidak sia-sia. Ya. Dan ketidaksia-siaan itu bukan berarti bahwa wah nanti saya dapat apa sesuatu gitu ya, bukan saudara. Tapi yang menarik adalah itu membawa saudara untuk uh, tidak ada lagi di dalam penghukuman gitu, ya, karena hidup oleh kasih karunia itu, ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua nih ya, ketika kita sudah ada di dalam dasar itu, Pak selesai dong. Dia mau supaya di atas dasar itu kita melakukan sesuatu. Nah, coba kita baca Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2. Ayat yang saya mau mulai dari mana ya? Kita baca aja ya keseluruhan supaya ada refleksi sedikit ya. Ini bagian terakhir. Ini bagian kedua dari dua bagian ya, yang penting ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, begini aja biar di layarnya bagus ya. Oke. Semuanya adalah kasih karunia. Wah, judulnya juga memang begitu kan? Nah, saya baca ya, saudara perhatikannya. Dengar baik-baik supaya tidak ada yang Janganlah Tuhan lalui itu kalau lagu itu dinyanyikan lah saudara ya. Kan dulu sering banget lagu itu dinyanyikan. Janganlah Tuhan. Saya langsung pikir Tuhan dari mana? Dari kiri kanan lewat mana sudah sampai mana? Jangan sampai dia lewatin saya lagi. Benar. Dulu, 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 dulu waktu saya misalnya sekolah kan kuliah. Orang sekolah butuh apa? Nilai bagus, ranking 1. Kuliah sama. Jangan sampai kita lewat lagi, kelewat kan? Gitu. Tapi ada teman yang nyanyi sambil makan permen. Ya maksudnya ini loh saudara ya. Nikmati ya, karena itu katanya apa? Itu roti hidup loh, roti hidup. Pasti nggak mungkin. Ya aku selalu percaya. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia, saudara ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ingat ini saudara kan, itu kita dulu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kan kita sampai sekarang pun kayak gitu-gitu nih. Ini kan Paulus bicara nih kepada jemaat Efesus. Karena apa? Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh yang bekerja, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi masih ada. Ya masih ada di dunia ini. Ini adalah roh sekarang saudara namanya roh antikris. Nah, dulu kan belum tuh. Sekarang namanya roh-roh antikris. Ini sudah ada dan ada gitu ya. Dan masih akan datang. Nah itu. Nih roh-roh ini kan. Kamu mengikuti jalannya katanya. Paulus bilang sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam, coba perhatiin kata-kata ini ya. Ketika kami hidup dalam apa? Padahal waktu itu Paulus udah taat hukum Taurat. Kan benar nggak? Dia bilang nih, aku Farisi. Mengenai taat sama hukum Taurat, aku itu katanya Farisi. Gitu. Artinya apa? Aturan-aturannya, rutinitasnya nggak ada yang meleset. Dia padahal. Nah, tapi dalam keadaan begitu dia masih bilang begini nih, ya. Sebenarnya dahulu kami dulu nih. Ketika kami hidup dalam apa? Hawa nafsu daging. Satu, menuruti kehendak daging. Jadi saya kan bertanya-tanya, oh, ada hawa nafsu daging dan ada yang namanya mengikuti kehendak daging, gitu. Ini yang namanya kehendak daging, saudara, itu lebih berbahaya daripada hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging itu adalah sesuatu yang reaktif. Reaktif. Nih, Yandri disenggol orang, langsung mau pukul, aduh,
Kalau bukan anak GSKI gue udah hantam. Kan gitu kan. Misalnya ya, gitu. Tapi yang namanya kehendak daging itu terencana, saudara. Itu terencana. Ya, terencana. Ada orang yang nyimpan gitu kesalahan orang. Ada orang yang nyimpan gitu. Ya, sampai merencanakan balas dendam gitu. Itu kehendak daging. Gitu. Ya. Terus yang terakhir, pikiran kami yang jahat. Ya. Jadi, saudara nanti pelajari ya. Ini kan tidak mungkin dipisah tiga begini kalau dia sama, toh? Mungkin. Gitu. Makanya coba juga nanti pelajari bahasa aslinya. Ini pasti ada epitumea di sini, ya. Epitumea ini pasti ada di sini. Itu kehendak kehendak daging yang memang udah pasti menjurus ke kejahatan, ya. Nah, yang terakhir ini bicara pikiran kami yang jahat. Saudara, sering ya orang tuh merancang hal-hal yang jahat di pikirannya gitu. Sebenarnya dua ini hawa nafsu daging itu reaktif. Orang yang biasa bilang BODOH gitu ya, langsung aja ngomong ya tanpa sadar gitu. Gitu. Kata-kata GOBLOK ya nggak usah di ya itu nih hawa nafsu daging. Jadi dia langsung reaktif hawa nafsu. Kehendak daging itu muncul bahkan dari dalam hati, saudara. Dari dalam hatilah timbul. Ya, saudara baca tuh. Dari dalam hatilah timbul segala yang najis. Gitu kan. Bla 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 bla. Gitu kan? Gitu. Makanya bukan yang keluar dari mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam hati. Itu kehendak daging tuh. Tapi pikiran yang jahat itu di sini nih. Gitu. Ya. Merancang, memikir-mikirkan gitu. Nah, ini saudara, mengingini mengingini itu muncul dari pikiran tuh. Itu makanya hukum Taurat itu kan ada tuh, jangan mengingini barang sesamamu, gitu. Pikiran itu, gitu, pikiran yang terobsesi oleh sesuatu sehingga mengingini pikiran yang jahat ya. Jadi kata Paulus, sekalipun mereka itu taat pada Taurat, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung ketika kami hidup dalam ini hal-hal ini berarti itu yang dikatakan bahwa hukum keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah gitu. Walaupun kamu pelaku hukum Allah, tapi dia nggak tunduk gitu. Kami hidup di dalam jadinya pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Langsung tiba-tiba ada titik kulminasi ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oh, ya, terimalah berkat. Ya, kira-kira gitu kan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana saudara supaya kita memiliki kehidupannya Kristus di dalam kita, saudara? Senantiasa membawa kematiannya ya di dalam hidup kita. Itu caranya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini mulai nih. Sebenarnya di ayat 5 udah mulai. Ya, sebelum nanti di ayat 9, ayat 8 kan? Nih, ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, kan gitu. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wah. Kamu tahu nggak? Saudara tahu nggak? Nih. Ini ayat ini sering, saudara sadar nggak, sering sekali dipakai orang ayat ini. Di dalam Kristus Yesus, saudara nggak sadar kan? Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Ini saudara, di dalam Kristus Yesus, Ia ini siapa saudara? Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Saudara tahu nggak? Banyak sekali loh orang pakai ayat ini. Nggak sadar, nggak pernah dengar ya. Jadi orang bilang, Sapu,
Coupling sudah ada nih, Sur. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Saya juga beriman dengan itu sebenarnya, ya. Karena apa? Yesus janji kan, aku pergi menyediakan tempat bagimu Yanti, bagimu Daniel. Kalau udah selesai, aku kembali. Ya kan? Supaya tempatmu di sana tidak kosong. Ya, maksudnya gitu kan? Masa udah disediakan terus ini. Oke? Ayat itu bilang begitu tuh, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini Paulus ngomong sama jemaat yang masih bernapas di depan dia di Efesus. Jadi, saudara bisa bayangkan nggak? Itu orang masih lihat dia, Paulus lihat dia, mereka lihat-lihatan. Masih bernapas di depan dia, dia omong itu ayat ini ke mereka. Gitu. Itu kasih karunia loh, itu betapa besarnya anugerah itu. Ini ya. Saudara perhatikan ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Gitu ya. Nah, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Jadi kelihatan sekali ya. Supaya nanti loh kalau Yesus itu datang dalam kemuliaannya itu loh gitu. Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kalau orang tanya, kita kan sekarang udah dapat kasih karunia, terus tunggu apa lagi? Kekayaan kasih karunia belum, Tuhan. Ini saya bawainnya udah kayak pemain ini loh. Apa tuh? Standing up comedy. Ya? Kita saudara, kita ini udah dapat kasih karunia. Jadi yang belum dapat apa? Kekayaan kasih karunia itu. Ya? Saudara ngerti nggak yang namanya kekayaan kasih karunia itu? Oh, di dalamnya itu, wah, di dalamnya itu apa itu tersimpan yang namanya apa? Kemuliaan. Gitu. Tersimpan yang namanya kepenuhan. Tersimpan yang namanya kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Itu kekayaan kasih karunia ya. Menunjukkan yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nih, ini ngomong Elohim loh saudara ya. Bapa yang di surga ya. Theopatros ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, ini adalah fondasinya, ini adalah dasarnya. Itu saudara bilang, Pak, ayatnya di mana ada fondasi, ada dasar. Kan kita bukan bangunan. 1 Korintus berapa? Ada yang hafal? 1 Korintus 3 ayat 11. Aduh, hampir salah tekan. Langsung end Zoom. Ini jadi begini. Oh, nih ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke? Amin, saudara? Ya, itu. Nggak ada dasar lain. Ya, harus dasarnya itu. Ini sama dengan di ayat ini nih. Ini nih. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu pemberian Allah. Nah, tapi selanjutnya lihat ayat 10. Karena itu katanya apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan baru, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ergon, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Ia mau, jadi saudara lihat ya, apa ya yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Ada yang bisa nebak nggak di sini? Apa?
Apa yang sudah dipersiapkan Allah kira-kira sebelumnya? Allah yang memanggil orang kepada kemuliaan. kemuliaan. Itu yang dipersiapkan Allah. Itu yang dipersiapkan Allah. Ya. Orang kan belum ngerti di sini, tapi kalau saudara udah baca itu, udah tahu itu, ini nih yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu? Itu Allah yang menjadi sumber katanya kan. Makanya kan ayat itu ya berapa? Ibrani 2:10, terus 2 Petrus 5 ayat 10 kalau nggak salah ya. Ya. Allah yang sejak semula gitu kan, memanggil orang untuk datang kepada kemuliaan. Itu yang dipersiapkan Allah. Nah, apa katanya? Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Nah, kita harus hidup. Nah, jadi gini. Ini yang saya bilang bahwa kita ini hidup. Terus apa dong kalau kita udah dapat kasih karunia, Pak? Tadi ada bahasa yang lebih gampang ya. Oh, kita belum dapat kekayaan kasih karunia, gitu kan? Kamu dapat kasih karunia tapi kamu belum dapat kekayaan kasih karunia. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Eh, bukan berarti bahwa kita dapat kasih karunia terus hidup kita ini untuk apa? Hidup kita ini ya kita harus bersyukur gitu katanya. Ya, menjadi respon syukur kita terhadap kasih karunia itu enggak. Hidup kita yang kita jalani ini tuh ia mau, ya, apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam apa? Di dalam apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu, yaitu pekerjaan baik, energon gitu, ya, ergon. Jadi dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Itu bicara mengenai Allah memanggil orang kepada kemuliaan. Dia mau supaya apa? Ketika anaknya itu datang di dalam kemuliaannya, maka kamu yang adalah anak-anak Allah. Gitu ya. Saya ulang ya. Dia mau supaya ketika anak tunggalnya itu datang dalam kemuliaannya, maka kamu yang adalah anak-anak Allah, yang adalah ahli waris daripada janji-janji itu, menerimanya bersama-sama dengan anak tunggalnya. Yaitu kemuliaan itu. Gitu loh harusnya tuh. Jadi kehidupan ini menjadi sangat bergairah karena apa? Kita sedang melakukan pekerjaan baik gitu. Apa? Di mana Allah mau supaya kita hidup di dalamnya gitu. Kita hidup di dalamnya. Saudara, kata hidup di dalamnya itu pakai kata peripateo. Nah, makanya tadi itu pas saya ngomong berkeliling lapangan, itu tuh satu analogi. Peripateo itu dalam bahasa Inggris itu work in circle, berkeliling terus. Nah, itu artinya apa? Mengulang-ulang, melakukan terus hal yang berulang-ulang gitu ya. Pekerjaan baik itu terus-menerus. Sampai apa? Sampai kamu benar-benar memiliki yang namanya kodrat ilahi itu. Kan? Teruslah tinggal di dalam firman. Ya. Serahkan anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran setiap hari. Gitu. Dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kamu terus dapat apa? Terus menerus hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Ya. Nah, saya mau nambahin ayat ini nih teman-teman. Jadi kata ia mau supaya kita hidup di dalamnya itu dijelaskan nih. Dijelaskan di Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudnya adalah hiduplah. Hiduplah. Hiduplah oleh Roh. Itu maksudnya. Hiduplah oleh Roh. Nah, ini kata hiduplah di sini tuh peripateo. Ini juga sama, peripateo. Teruslah hidup terus menerus gitu. Nah, jadi gini kan, maksudku ialah gitu ya. Jadi kayak nyambung gitu ya. Tapi benar-benar ini sambungannya, saudara. Hiduplah oleh Roh gitu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging gitu.
Sebab keinginan, ini penjelasan aja nih ya. Karena apa? Yang kita tidak dibahas ya kan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh loh. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi saling berlawanan kan? Bertentangan namanya. Namanya kalau saling berlawanan ya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Gitu ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, katanya, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak dilihat hidupmu dari ketaatanmu. Saya ulang ya. Kalau kamu hidup kalau kamu hidup oleh roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh roh, maka kamu tidak dinilai hidupmu dari ketaatanmu. Itu namanya hubungan tuh. Itu hubungan. Ini saudara, ingat anak yang hilang, anak bungsu yang hilang itu? Iya, anak bungsu yang hilang ya. Ingat nggak ceritanya? Ceritanya memang kayak gitu. Real kayak begitu. Itu diceritakan begitu tuh karena mau memberikan kepada kita bahwa yang namanya persekutuan itu saudara nggak bisa, yang namanya persekutuan itu saudara nggak bisa tukar dengan hal-hal yang lain gitu ya. Dengan darahnya dia meterai, dan kalau dengan darahnya dia meterai, itu janji, dan dia tidak bisa ingkari janji ya. Amin. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur karena begitu besar ya kasih yang Engkau nyatakan, kemurahan dan rahmat-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Sehingga setiap saat, setiap keadaan, kami selalu bisa menyandarkan diri kepada kemurahan dan kasih karunia. Dan kami bisa di atasnya Tuhan bermegah akan satu pengharapan bahwa akan ada hari itu nanti tiba di mana ada kekayaan akan kasih karunia-Mu itu. Boleh kami nikmati yang Engkau telah siapkan bagi kami. Satu tempat bersama dengan anak-Mu Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman ini Engkau terus membawa di dalam penyingkapan yang semakin kaya bagi setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya menjadi nyata kehadiran-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak gentar lagi, tidak gelisah, tidak khawatir. Mereka tidak takut karena mereka tahu ada Engkau bersama dengan mereka. Pembebasan Engkau telah nyatakan dalam hidup mereka. Mereka adalah ciptaan baru di dalam Engkau, dan mereka sedang menantikan pengharapan untuk kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Bekerjalah terus. Berhenti di sini hamba bicara, tapi percaya hamba akan kebenaran-Mu, firman-Mu yang berhasil di dalam apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Di dalam Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan, aku mengucap syukur, kami mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Amin.